Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Tema kita masih tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, pada pembelajaran 1 kemarin, materi yang sudah kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pesan dalam dongeng. Kemarin kita sudah melihat dan mendengarkan dongeng mengenai pohon yang sombong. Lalu yang kedua kita sudah mempelajari mengenai pola irama. Lalu kita juga sudah belajar sifat pertukaran penjumlahan. Nah, pada materi kali ini ada pada buku LKS halaman 8 sampai dengan 14. Nah, materi yang pertama kita akan mempelajari mengenai kombinasi gerak, menekuk, dan memutar. Lalu yang kedua kita akan mempelajari perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di rumah. Lalu yang ketiga, isi, pesan, dan tokoh dalam dongeng. Lalu yang keempat, pola irama rata dan tidak rata. Dan yang kelima yaitu sifat pertukaran penjumlahan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari kombinasi gerak menekuk dan memutar tangan. Nah, kombinasi gerak menekuk dan memutar tangan ini termasuk gerak tanpa berpindah tempat. Nah, bagaimana cara melakukan kombinasi gerak menekuk dan memutar tangan? Kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu badan berdiri tegak, lalu matanya pandangan lurus ke depan. Lalu yang kedua, kedua kaki dibuka selebar bahu. Lalu langkah yang ketiga, tekuk tangan hingga jari-jari menyentuh bahu. Lalu yang keempat, putar tangan ke depan. Lalu langkah yang kelima yaitu putar tangan ke belakang. Nah, itu dia langkah-langkah melakukan kombinasi gerak menekuk dan memutar tangan. Nah, selanjutnya Bu Tini ada pertanyaan. Siapa di sini yang masih ingat bagaimana bunyi dan juga lambang sila kedua Pancasila? Baik, yang pertama yaitu bunyi sila yang kedua. Bunyi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua ini lambangnya adalah tali rantai. Nah, tali rantai ini memiliki mata rantai. Nih, mata rantai ini melambangkan manusia. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat, mata rantai ini yang Bu Tini beri tanda panah putih, ini mata rantainya berbentuk persegi. Nih, persegi. Lalu mata rantai yang kedua yang Bu Tini beri tanda panah putih ini, mata rantainya berbentuk lingkaran. Nah, kalau yang tadi persegi, ini lingkaran, yaitu seterusnya. Lalu yang ketiga, ada rantai yang mengaitkan antara mata rantai yang berbentuk persegi dan juga lingkaran. Ini. Nah, mata rantai yang berbentuk persegi ini melambangkan laki-laki.
Sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran ini melambangkan perempuan. Lalu rantai yang mengaitkan ini melambangkan manusia yang saling membutuhkan. Ya, persegi laki-laki, lingkaran perempuan, dan yang mengaitkan melambangkan manusia saling membutuhkan. Manusia perlu bersatu agar menjadi kuat. Lambang tali rantai tadi menunjukkan bahwa hubungan antar manusia itu perlu dijaga. Supaya apa? Supaya tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang kita akan membahas kira-kira perilaku apa saja ya yang sesuai dengan sila kedua Pancasila di rumah. Yang pertama yaitu misalnya membantu ibu memasak. Nah, membantu ibu memasak ini merupakan contoh membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan. Selain itu bisa juga mungkin membantu ayah menyiram tanaman, membantu adik membereskan mainan, atau membantu kakek, nenek, paman, atau anggota keluarga yang lain. Lalu contoh yang kedua yaitu berpamitan dengan orang tua. Misalnya sebelum pergi bermain, atau sebelum pergi ke sekolah. Nah, itu merupakan contoh menghormati antar anggota keluarga. Lalu contoh yang ketiga yaitu menyayangi antar anggota keluarga. Misalnya ayah, ibu, adik, kakak, paman, kakek, nenek, semuanya. Kita harus menyayangi semua anggota keluarga. Selanjutnya kita akan membaca dongeng. Nah, dongeng kita kali ini berjudul Kaktus di Gurun Pasir. Nah, di sini Bu Tini ada contoh gambar kaktus. Nih, seperti ini contoh gambar kaktus. Nah, kita akan membaca dongengnya dari buku LKS. Ya, disiapkan buku LKS-nya, kita buka halaman 9. Ke halaman 9, dongeng yang berjudul Kaktus di Gurun Pasir. Kita akan membaca bersama-sama. Nanti dibaca dari rumah bersama dengan Bu Tini di sini ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kaktus di gurun pasir. Di sebuah gurun pasir yang luas, hiduplah tanaman kaktus yang kesepian. Ia hanya berdiri di bawah terik matahari tanpa bisa berpindah tempat. Ia tidak punya teman. Hanya sesekali beberapa orang melintas dengan unta tanpa memperhatikan kaktus. Dari kejauhan terdapat pohon palem yang sangat indah. Beberapa pengelana terkadang singgah sebentar untuk berteduh dan beristirahat. Pohon palem itu melambaikan daunnya yang panjang dan gemulai. Orang yang berteduh merasa nyaman. Kaktus sedih karena batangnya yang berduri, daunnya yang kaku, dan bentuknya yang buruk membuatnya diabaikan. Kaktus hanya menambah kegersangan padang pasir yang tandus. Mengapa yang lain memiliki keistimewaan, sementara aku tidak? Pikir kaktus. Kaktus ingin sekali berguna bagi makhluk lain. Namun, sepertinya ia memang ditakdirkan untuk sendiri. Buktinya tidak ada seekor burung pun yang bersedia hinggap di salah satu dahannya karena mereka takut tertusuk duri. Suatu hari, kaktus melihat seorang pengelana menunggangi unta. Ia beristirahat di bawah pohon palem. Namun kali ini
kaktus merasa ada yang berbeda. Biasanya pengelana tidak akan berlama-lama duduk di bawah pohon palem. Namun kali ini pengelana itu sudah lama duduk di sana dan juga tidak beranjak. Kaktus pun heran. Apa yang terjadi dengan pengelana? Hingga matahari terbenam, pengelana masih di bawah pohon palem. Kaktus yang semakin penasaran menggerak-gerakkan batangnya, ingin melihat lebih jelas. Namun, ia tidak bisa berjinjit. Ia hanya bisa bergerak kaku dan pelan. Melihat kaktus bergerak, mata pengelana tertuju kepada dirinya. Kaktus merasa ia sedang diperhatikan oleh pengelana. Pengelana pun berinjak dari bawah pohon palem. Tanpa diduga oleh kaktus, pengelana menuju ke arahnya. Kaktus salah tingkah. Apakah geraknya membuat si pengelana menjadi marah atau penasaran? Pengelana semakin dekat, tetapi jalannya tampak tersiok-siok. Saat mendekat, pengelana tiba-tiba memotong dahan kaktus. Kaktus terkejut dan merasa bahwa pengelana marah kepada kaktus. Pengelana mengucurkan air yang keluar dari dahannya dan meminumnya. Kaktus sadar bahwa pengelana itu kehausan. Kaktus pun dengan senang hati memberi air. Pengelana memotong lagi dahan kaktus dan meminum airnya hingga ia menyisakan satu dahan. Saat itulah kaktus melihat pengelana menjadi lebih segar. Pengelana juga menancapkan dahan-dahan yang telah ia minum airnya di sekitar kaktus. Pengelana pun berlalu. Kini ia tidak bersiok-siok lagi. Kaktus baru menyadari ternyata kelebihan dirinya terletak pada dahan yang dapat menyimpan air di tengah gersangnya gurun pasir. Saat seseorang kesulitan mencari air, ia memberikan air. Kaktus pun merasa bahagia karena dapat memberikan manfaat. Nah, anak-anak, itu tadi dongeng mengenai kaktus di gurun pasir. Ya, jadi dongeng tadi bercerita tentang kesedihan kaktus. Pesan yang dikandung dalam dongeng yaitu kaktus di gurun pasir. Yang berjudul kaktus di gurun pasir yaitu mensyukuri kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh banyak mengeluh dengan kekurangan yang kita miliki karena kita pasti juga mempunyai kelebihan. Nah, dalam dongeng tadi itu diperankan oleh kaktus, pohon palem, dan juga pengelana. Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai pola irama. Kita juga sudah mempelajari mengenai nilai nada, lalu ada ketukan, lalu ada juga birama. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengelompokan nilai nada. Nah, berdasarkan pengelompokan nilai nada, terdapat dua jenis irama. Nah, ada dua jenis irama, yaitu yang pertama adalah irama rata, dan yang kedua yaitu irama tidak rata. Apa itu irama rata? Irama rata ini adalah kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang sama. Nah, di sini Bu Tini ada contoh penggalan lagu, penggalan nada. Nah, sekarang perhatikan angka 1 yang Bu Tini beri tanda lingkaran merah. Nah, ini adalah birama 1. Jadi birama 1 ini dari depan sampai dengan garis birama ini adalah birama 1. Lalu yang kedua yang Bu Tini beri tanda lingkaran merah, ini adalah birama 2. Birama 2 dari garis birama ini sampai ke garis birama yang belakang. Ini adalah birama 2.
Lalu setengah ini menggambarkan ketukan. Jadi setengah ketukan, begitu juga seterusnya. Nah, kalau kita bandingkan birama 1 dan birama 2, ini nadanya sama. Sama-sama nilai nadanya setengah ketukan. Nah, kedua birama ini memiliki susunan nilai nada yang sama, maka disebut irama rata. Selanjutnya yaitu irama tidak rata. Apa itu irama tidak rata? Irama tidak rata yaitu kelompok nilai nada yang memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Kalau tadi irama rata nilai nadanya sama, kalau irama tidak rata itu nilai nadanya berbeda. Nah, contoh di sini Butini ada penggalan nada. Ini angka 3 yang Butini beri lingkaran merah ini birama 3. Lalu angka 4 yang Butini beri tanda lingkaran merah ini adalah birama 4. Nah, kalau kita bandingkan antara birama 3 dan birama 4, ini nilai nadanya berbeda. Kalau yang birama 3 itu nilai nadanya ini 1 ketukan, ini 1 ketukan. Sedangkan yang birama 4, ini 2 ketukan. Jadi nilai nadanya beda. Ya, jadi kedua birama memiliki susunan nilai nada yang berbeda. Maka dari itu disebut irama tidak rata. Nah, selanjutnya kita akan belajar sifat pertukaran penjumlahan. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sifat pertukaran penjumlahan. Sekarang kita akan menggunakan sifat pertukaran penjumlahan ini untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, di sini Butini ada contoh soal. Perhatikan baik-baik contoh soalnya ya. Kita baca bersama-sama. Ibu Sinta mendapat kelapa muda dari paman. Paman Sinta adalah petani kelapa. Saat panen, buah kelapa akan diangkut menggunakan truk. Truk A mengangkut 345 buah kelapa. Truk B mengangkut 421 buah kelapa. Berapa buah kelapa yang diangkut seluruhnya? Nah, dari pertanyaannya kita lihat dulu. Banyak buah kelapa yang diangkut seluruhnya. Berarti kita akan menghitung banyak seluruh buah kelapa. Maka kita akan menjumlahkan buah kelapa yang ada di truk A dan juga yang ada di truk B. Di truk A tadi ada 345 buah kelapa. Sedangkan di truk B ada sebanyak 421 buah kelapa. Nah, kita akan menjumlahkan. Perhatikan kotak yang pertama ini ya. 345 ditambah 421 di truk A tambah truk B. Kalau kita jumlahkan yaitu 766. Ya, hasilnya 766. Lalu perhatikan kotak yang kedua ini. Kita akan menjumlahkan truk B ditambah truk A. Di 421 ditambah 345. Kalau kita jumlahkan keduanya, hasilnya yaitu 766. Nah, sekarang kita akan membandingkan kedua angka di kotak ini. Nah, jadi kalau yang di kotak pertama, itu kita mulai dari truk A dijumlah dengan truk B. Sedangkan yang belakang ini truk B ditambah truk A.
Nah, kalau kita perhatikan hasilnya, ini hasilnya keduanya sama, yaitu 766. Nah, itu artinya 345 ditambah 421 itu sama dengan 421 ditambah 345. Jadi keduanya sama hasilnya yaitu 766. Jadi hanya dibalik saja penjumlahan yang depannya, tapi hasilnya tetap sama 766. Itulah yang disebut dengan sifat pertukaran. Ya. Kita ingat yang kemarin sifat pertukaran berarti A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, itu dia materi yang kita pelajari kali ini. Selanjutnya, Bu Tini akan memberikan tugas. Nah, tugas untuk hari ini yaitu ada 2. Tugas yang pertama, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 10-11, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban silahkan langsung ditulis pada LKS. Untuk C juga di LKS, ini di bawah yang C masih ada banyak sisa tempat untuk mengerjakan. Nih. Lalu tugas yang kedua, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 16. Pembelajaran 3, penilaian harian A, B, dan C. Nah, di sini jawaban A dan B silahkan langsung ditulis pada LKS. Sedangkan untuk jawaban yang C, karena di sini tidak banyak tempat, sudah penuh. Ini sudah penuh. Jadi silahkan jawaban yang C ditulis pada buku PS tematik. Ya, itu dia tugas sama anak untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.